saatnya makan buah. Oh, oh. Hai. Halo, anak-anak kelas 6 yang bersemangat. Senang sekali Teacher Leonie di sini menyapa kalian untuk belajar bersama. Happy learning every day. Yeay! Anak-anak, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti teman kita tadi? Ketika hendak melakukan sesuatu, tiba-tiba listrik di rumah padam. Pasti tidak nyaman ya. Anak-anak, apakah kamu pernah berpikir dari mana listrik dihasilkan? Bagaimana listrik bisa sampai di rumah kita? Dan apakah kalian pernah membayangkan bagaimana kita hidup tanpa energi listrik? Wah, kita tidak bisa nonton TV, tidak bisa bermain game di HP, kita tidak bisa diterangi oleh cahaya lampu, dan mungkin juga kita akan kepanasan karena tidak ada energi untuk menyalakan AC atau kipas angin. Nah, melalui video pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana listrik dihasilkan, disalurkan, dan betapa pentingnya kita menghemat energi listrik. Wah! Seperti kita ketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Demikian halnya juga dengan energi listrik, dihasilkan dari pemanfaatan energi yang berasal dari alam. Seperti contohnya, arus air yang dimanfaatkan PLTA untuk menghasilkan energi listrik. Panas bumi dimanfaatkan PLTG untuk menghasilkan energi listrik. Uranium dimanfaatkan PLTN untuk menghasilkan energi listrik. Angin dimanfaatkan PLTB untuk menghasilkan energi listrik. Dan sinar matahari dimanfaatkan PLTS untuk menghasilkan energi listrik. Wow, kita sudah berada di dekat sebuah bendungan. Kita akan belajar bagaimana listrik itu dihasilkan. Bendungan dibangun untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air. Bendungan dibuat untuk menaikkan permukaan air sehingga menciptakan ketinggian jatuh air. Nah, ini adalah intek. Intek adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju ke turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Air akan menggerakkan sudut-sudut turbin sehingga turbin berputar. Nah, perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Dengan memanfaatkan perputaran turbin, maka dapat memutar kumparan magnet dalam generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian, setelah listrik dihasilkan oleh PLTA, bagaimana ya listrik dapat sampai ke rumah kita? Mula-mula listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Kemudian arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator penaik tegangan listrik. Tujuannya agar daya listrik tidak turun ketika menempuh jarak yang jauh, misalnya melewati pegunungan dan hutan. Selanjutnya, muatan arus listrik dialirkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat dengan SUTET. SUTET ini menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari SUTET, listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan. Selanjutnya dialirkan ke saluran distribusi. Pada saluran distribusi terdapat alat penurun tegangan yang akan menurunkan arus listrik. Pada saluran distribusi berperan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik, sehingga listrik dapat digunakan di rumah kita. Nah, itulah cara disalurkannya energi listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah. Loh, siapa yang melakukan hal
berbahaya sekali loh. Kita tidak boleh menumpuk steker yang banyak pada satu stop kontak seperti ini, karena akan menimbulkan panas berlebih dan dapat menyebabkan kebakaran loh. Nah, kita juga tidak boleh menggunakan kabel yang terkelupas. Kita harus memastikan stekernya dalam kondisi yang bagus dan berkualitas. Oke anak-anak, jangan lupa hal seperti ini ya. Halo negara Sheryl. Wah, teacher bikin kaget aja. Aduh, kaget ya, maaf ya. Kalian sedang ngapain? Ini teacher ada video yang lucu. Oh, mana? Nih teacher. Wah, lobet deh. Ah iya, baterai HP-nya habis. Salahnya sih dari tadi pakai HP terus sampai lupa dicas. Aku lupa, habis seru banget sih. Iya, dalam kehidupan sehari-hari kita memang tidak bisa lepas dari peralatan elektronik karena sangat membantu aktivitas kita. Tapi kita juga harus bijak nih dalam menggunakan peralatan elektronik. Bagaimanapun kita harus bijak dan hemat menggunakan energi listrik kan? Benar teacher, hemat energi, hemat biaya. Oh iya ya. Tepat sekali. Dengan hemat energi listrik kita juga dapat mengurangi pemanasan global bumi kita loh. Benar teacher, karena energi listrik juga dihasilkan dari sumber energi fosil seperti batu bara yang perlu kita hemat penggunaannya. Setuju teacher. Jadi bagaimana cara kita menghemat listrik? Nah, kita dapat mengganti lampu pijar dengan lampu LED yang hemat energi. Selain itu, kita dapat membeli peralatan elektronik yang sesuai kebutuhan kita dan hemat energi tentunya. Mencabut steker jika tidak diperlukan. Kita juga bisa memasang timer saat menggunakan peralatan elektronik. Yes, you're right. Okay, now let's become an energy saving team. Are you ready? Yes! Hai kawan, yuk hemat listrik, hemat biaya. Lakukan dari hal sederhana untuk masa depan kita. Hey yo, hemat energi. Hey yo, matikan lampu. Hey yo, pakailah lampu LED. Cabut steker jika tak perlu. Hey yo, hemat energi. Hey yo, hematlah listrik. Hey yo, gunakanlah dengan bijak. Mari kita selamatkan bumi. Don't waste the energy. Save it all. Save it, save it, save it all. Don't waste the energy. Save it all. Save it, save it, save it all. We're energy saving team. Go, let's go be safer team. Let's start to save the energy. Yes, we'll save the energy. We're energy saving team. Go, let's go be safer team. Let's start to save the energy. Yes, we'll save the energy. Hey yo, hemat energi. Hey yo, matikan lampu. Hey yo, pakailah lampu LED. Cabut steker jika tak perlu. Hey yo, hemat energi. Hey yo, hematlah listrik. Hey yo, gunakanlah dengan bijak. Mari kita selamatkan bumi. Oke, hari ini kita telah belajar bersama-sama tentang bagaimana listrik dihasilkan, disalurkan, dan betapa pentingnya kita menghemat listrik. Ingat, hemat listrik mulai dari kita, mulai dari sekarang. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Happy learning!